Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di tengah perang Gaza yang dipenuhi roket, serangan udara, dan bangunan runtuh, Israel justru memburu dua orang yang diduga mengendalikan aliran dana ratusan juta shekel bagi Hamas. Bagaimana uang sebesar itu dapat terus bergerak di wilayah yang terkepung rapat? Dan mengapa dua nama yang tidak dikenal luas ini menjadi sasaran penting Israel? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 17 Juni 2026, Israel melancarkan serangan udara terarah di Gaza terhadap Hussein Kadra dan Mohamed Farah. Keduanya bukan nama yang selama ini sering muncul dalam rekaman pertempuran, pidato politik, atau daftar komandan yang dikenal publik. Namun menurut pengumuman militer Israel pada 21 Juni 2026, dua orang ini diduga memegang peran penting pada jalur yang membuat jaringan bersenjata Hamas tetap memiliki kemampuan bergerak. Militer Israel menyatakan Hussein Kadra memimpin sebuah jaringan keuangan yang beroperasi di bawah arahan Hamas. Mohamed Farah disebut bekerja bersamanya dengan keterhubungan kepada Hamas dan Jihad Islam Palestina. Keduanya dituduh membantu memindahkan dana lebih dari 500 juta shekel kepada sayap militer Hamas. Nilainya setara ratusan juta dolar Amerika Serikat, jumlah yang cukup besar untuk membiayai jaringan lapangan dalam waktu panjang. Angka itu mengubah cara melihat sasaran operasi ini. Israel tidak sedang menyatakan telah menghantam peluncur roket, pabrik senjata, atau pos komando yang terlihat jelas dari udara. Sasaran mereka adalah orang-orang yang diduga mengurus aliran dana. Mereka berada di bagian yang jauh lebih sunyi, tetapi berhubungan langsung dengan keberlangsungan sebuah organisasi bersenjata. Perang membutuhkan lebih dari senjata. Seseorang harus menerima dana, menyimpannya, membaginya, lalu menyalurkannya kepada orang yang tepat. Ada biaya transportasi, ada kebutuhan komunikasi, ada logistik, ada pembayaran kepada jaringan yang bergerak di lapangan. Ada pula biaya untuk mempertahankan tempat persembunyian, mengirim barang, dan mengatur orang-orang yang tidak selalu membawa senjata. Pada titik inilah, uang menjadi bagian dari kekuatan tempur. Sebuah roket mungkin hanya terlihat beberapa detik ketika ditembakkan. Namun sebelum roket itu bergerak, ada rangkaian kegiatan yang harus berjalan. Bahan perlu tersedia, peralatan perlu dipindahkan, informasi perlu disampaikan. Orang-orang yang menjalankan tugas harus tetap dapat bergerak, bahkan ketika jalan rusak, pasokan terbatas, dan wilayah berada dalam tekanan militer. Bila sebuah jaringan kehilangan jalur pembiayaan, dampaknya tidak selalu langsung terlihat sebagai ledakan atau kekalahan di medan perang. Dampaknya dapat muncul dalam bentuk yang lebih lambat. Pengiriman tertunda, kurir berhenti bekerja, pembayaran tidak sampai, peralatan sulit diperoleh. Sebuah unit masih mungkin punya orang dan senjata, tetapi ruang geraknya semakin sempit ketika kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Itulah alasan mengapa serangan pada 17 Juni 2026 memiliki arti yang berbeda dari serangan terhadap target tempur biasa. Fokusnya bukan pada tembakan yang sudah siap dilepaskan, melainkan pada sistem yang diduga menjaga kemampuan itu tetap hidup dari belakang layar. Klaim mengenai peran Kadra, Farah, serta nilai dana tersebut berasal dari militer Israel. Rincian lengkap tentang transaksi, rentang waktu perpindahan dana, dan struktur semua orang yang terlibat belum dipublikasikan secara independen. Meski begitu, pengumuman ini memperlihatkan arah operasi Israel yang semakin menekan infrastruktur tidak terlihat di balik perang Gaza. Di Gaza, peran seperti ini sering tidak terlihat. Tidak ada seragam khusus yang membedakannya, tidak ada posisi tetap yang mudah dipetakan, dan tidak ada satu bangunan yang otomatis menjadi pusatnya. Karena itu, pemburuan terhadap pengelola dana menuntut informasi intelijen yang jauh lebih rinci daripada pencarian terhadap target fisik. Dua nama yang sebelumnya tidak luas dikenal, kini ditempatkan Israel di pusat cerita tentang uang, logistik, dan kemampuan jaringan Hamas untuk terus bertahan di tengah perang.
Pada 21 Juni 2026, militer Israel mengungkap gambaran yang lebih rinci mengenai jaringan keuangan yang mereka kaitkan dengan Hamas. Menurut klaim tersebut, uang dalam jumlah besar tidak bergerak melalui satu rekening, satu kantor, atau satu orang yang membawa seluruh dana. Jalurnya dibagi menjadi banyak bagian, berpindah dari tangan ke tangan, lalu diteruskan melalui orang-orang yang bekerja jauh dari sorotan pertempuran. Model seperti ini dikenal karena sulit dilacak. Dana dapat masuk dalam nilai yang lebih kecil, ditukarkan menjadi uang tunai, lalu dibawa oleh kurir menuju titik berbeda. Seorang penghubung tidak perlu mengetahui dari mana seluruh uang berasal. Ia hanya perlu mengetahui siapa yang akan menerima paket berikutnya, kapan harus bergerak, dan di mana pertukaran dilakukan. Dengan cara itu, bila satu orang tertangkap atau terbunuh, informasi yang terputus belum tentu mencakup keseluruhan jaringan. Militer Israel menyebut jalur yang dikaitkan dengan Hussein Kadra dan Muhammad Farah memakai puluhan kurir serta penukar uang di Turki dan Gaza. Klaim ini penting karena menunjukkan bahwa aliran dana tidak harus melewati bank resmi. Ketika transaksi digital diawasi, uang tunai dan jasa penukaran menjadi jalur alternatif yang lebih sulit dipantau. Tidak ada satu layar komputer yang menampilkan seluruh pergerakannya. Tidak ada satu catatan bank yang langsung menghubungkan pengirim dengan penerima terakhir di lapangan. Di wilayah yang dilanda perang, sistem seperti ini memperoleh ruang lebih besar. Jalan rusak, layanan perbankan terganggu, komunikasi tidak stabil, dan kebutuhan warga terhadap uang tunai meningkat. Mereka dapat menjadi titik pertemuan, penghubung informasi, atau tempat dana berubah bentuk sebelum diteruskan lagi. Namun, keberadaan jalur keuangan informal tidak otomatis membuktikan semua pelakunya terlibat dalam aktivitas bersenjata. Banyak warga Gaza menggunakan perantara keuangan karena akses layanan bank sangat terbatas dan uang fisik sulit diperoleh. Yang dituduhkan Israel secara khusus adalah bahwa jaringan tertentu memanfaatkan pola pergerakan tersebut untuk mengalirkan dana kepada sayap militer Hamas dan membantu aktivitas jihad Islam Filipina. Pemisahan ini penting. Satu jaringan sipil dapat bekerja karena kebutuhan hidup sehari-hari. Jaringan lain dapat menempel pada jalur yang sama, memakai metode yang serupa, tetapi diarahkan untuk tujuan yang berbeda. Dari luar, keduanya bisa terlihat hampir sama. Uang berpindah, orang bertemu, dan transaksi dilakukan tanpa banyak jejak. Perbedaan sebenarnya terletak pada siapa yang mengendalikan dana, siapa yang menerima, serta untuk keperluan apa uang itu akhirnya digunakan. Pesawat tempur dapat melihat bangunan, kendaraan, atau gerakan di permukaan, tetapi tidak dapat melihat alasan sebuah amplop berpindah tangan. Intelijen harus menyusun potongan kecil, mulai dari hubungan antar orang, pola komunikasi, perjalanan kurir, lokasi pertukaran, sampai hubungan dengan pihak di luar Gaza. Bagi Israel, sasaran utama bukan hanya uang yang sedang bergerak pada satu hari. Mereka berusaha menemukan orang yang memahami peta peredarannya. Orang semacam itu dapat mengetahui siapa yang mengirim dana, kurir mana yang dipercaya, penukar uang mana yang digunakan, serta unit lapangan mana yang menunggu pembayaran. Ketika satu nama pada rantai ini disingkirkan, jaringan tidak selalu langsung berhenti. Namun para penghubung lain harus mengubah kebiasaan. Rute lama menjadi berbahaya, titik pertukaran tidak lagi aman, orang yang sebelumnya dipercaya bisa dianggap telah terpantau. Dana harus dibagi lebih kecil, dipindahkan lebih lambat, atau dialihkan melalui orang baru. Perubahan inilah yang ingin dipaksakan Israel. Bukan sekedar mengurangi jumlah uang, melainkan membuat setiap pergerakannya membutuhkan resiko, waktu, dan kerahasiaan yang jauh lebih besar. Pada hari-hari setelah serangan 17 Juni 2026, dampak terbesar tidak selalu terlihat dari langit Gaza. Tidak ada garis depan yang langsung berubah. Tidak ada pernyataan yang dapat membuktikan dalam hitungan jam bahwa arus dana Hamas benar-benar terhenti. Namun, dalam jaringan tertutup, hilangnya satu pengelola keuangan dapat menciptakan gangguan yang menjalar jauh melampaui lokasi serangan. Seorang penghubung keuangan bukan hanya pembawa uang. Ia dapat menyimpan daftar kontak, memahami kode komunikasi, mengenali kurir yang dipercaya, dan mengetahui titik mana yang aman untuk pertukaran dana. Ia juga dapat menjadi orang yang menyeimbangkan kebutuhan berbeda di lapangan, menentukan siapa yang menerima lebih dulu,
serta memastikan dana tidak berhenti pada satu titik terlalu lama. Bila peran seperti itu hilang mendadak, masalah pertama yang muncul adalah kepercayaan. Kurir yang biasa menerima instruksi mungkin tidak tahu kepada siapa harus melapor. Penukar uang dapat menunda transaksi karena takut jalur mereka telah terbaca. Penerima dana tidak dapat memastikan apakah perintah berikutnya asli atau jebakan. Dalam kondisi perang, keraguan seperti ini bisa membuat satu jaringan bergerak lebih lambat dari biasanya. Gangguan berikutnya menyangkut waktu. Dana yang sebelumnya dapat berpindah melalui jalur tetap harus dialihkan ke jalur lain. Setiap jalur baru memerlukan orang baru, tempat baru, dan aturan baru. Penghubung harus memeriksa apakah orang yang menggantikan Kodra dan Farah benar-benar dapat dipercaya. Mereka juga perlu memastikan bahwa titik pertukaran baru tidak sudah berada dalam pantauan Israel. Perubahan semacam itu membutuhkan biaya. Uang mungkin harus dipecah menjadi jumlah lebih kecil. Kurir mungkin perlu menempuh jalur lebih panjang. Penukaran dapat dilakukan berkali-kali agar asal dana sulit ditelusuri. Setiap langkah tambahan memperlambat distribusi, memperbesar risiko kehilangan, dan membuka lebih banyak peluang bagi intelijen untuk menemukan pola baru. Tetapi jaringan bersenjata yang telah bertahan dalam perang tidak selalu runtuh hanya karena dua nama hilang. Mereka dapat mengganti perantara, memutus komunikasi lama, atau memakai jalur yang sebelumnya tidak aktif. Orang baru mungkin tidak memiliki pengalaman yang sama, tetapi mereka masih dapat menjalankan tugas dasar dengan sistem yang lebih sederhana dan lebih tertutup. Karena itu, serangan Israel pada 17 Juni 2026 lebih tepat dilihat sebagai tekanan terhadap kemampuan organisasi untuk bernafas, bukan sebagai bukti pasti bahwa seluruh mesin pendanaan telah berhenti. Tekanan inilah yang menjadikan pemburuan finansial sangat penting bagi operasi Israel kini. Israel berusaha memaksa jaringan Hamas bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Setiap transaksi menjadi lebih berbahaya. Setiap kurir harus lebih berhati-hati. Setiap penghubung baru membawa risiko bahwa ia belum teruji. Di sisi lain, semakin tertutup sebuah jaringan, semakin sulit pula mengukurnya dari luar. Tidak adanya laporan serangan, tidak adanya transaksi yang terdeteksi, atau tidak adanya pengumuman baru bukan otomatis tanda bahwa aliran dana sudah putus. Jaringan bisa saja sedang diam, menata ulang struktur, atau memindahkan peran kepada orang yang belum dikenal. Bagi Israel, keberhasilan operasi ini kemungkinan tidak hanya dihitung dari dua target yang tewas. Nilainya terletak pada informasi yang mungkin diperoleh sebelum dan sesudah serangan, pada kekacauan yang tercipta di jalur lama, serta pada kemampuan untuk memaksa pihak lawan menghabiskan lebih banyak tenaga menjaga uang tetap bergerak. Di Gaza, perang tidak hanya berlangsung ketika roket meluncur atau pesawat tempur menyerang. Perang juga berjalan saat sebuah pesan dikirim, saat uang ditukar, saat kurir memilih jalan berbeda, dan saat sebuah jaringan berusaha mempertahankan dirinya tanpa terlihat. Serangan pada 17 Juni 2026 memperlihatkan bahwa perang di Gaza tidak hanya ditentukan oleh senjata yang terlihat di medan tempur. Di balik roket, logistik, dan jaringan lapangan, ada aliran dana yang berusaha terus bergerak dalam kondisi paling sulit sekalipun. Kematian Hussein Kodra dan Muhammad Farah mungkin mengganggu satu jalur penting, namun perang keuangan tidak berhenti ketika dua nama hilang. Jalur bisa berubah, orang bisa berganti, dan uang bisa kembali bergerak melalui cara yang lebih tersembunyi. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.